Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub wa bi fadlihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud. Alhamdulillah dzikrihi tatmainal qulub wa bi fadlihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maut. Fassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa itta'addana rabbukum la in sakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Kiai Haji Mujib Apandi, pengasuh Pondok Pesantren Rahmatul Jannah, Ibu Ustazah Hajah Anissa SAG, Kepala MTS An-Nahliyah, yang saya hormati Ustadz Fahmid, yang saya hormati Ustazah Hajah Nunu, yang saya hormati Ustazah Kudiah, yang saya hormati keluarga besar Kiai Haji Aspawi, keluarga besar Yayasan An-Nahdi An-Nahliyah Al-Ma'arif. Yang saya hormati hadirin sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah saat ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka akhirus sanah Yayasan An-Nahliyah Al-Ma'arif yang ke-28. Di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayap malaikat. Amin. Di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah. Hadirin, dalam hadis lain Rasul bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernah Bapak Ibu sholat sunat 1000 rakaat? Tahajud berapa? 2. Masya Allah, Kiai Mujib lihat alis udah pada kereng loh, bibir pada menor. Tahajudnya cuma 2. Kata saya mah gayaan dan dananya daripada tahajud. Saya yakin Kiai Mujib dan kita semua berharap semoga habis tablik akbar hari ini ibadah kita kepada Allah semakin baik dan meningkat. Hadirin, kita bersyukur nih akhir kenaikan anak-anak kita. Ada yang naik kelas 2, kelas 3, naik kelas 4 dan seterusnya. Ibu sebagai orang tua bersyukur atau tidak? Syukur. Syukur. Maaf, apa sih yang wajib kita syukurin? Nikmat Allah. Mana sih yang namanya nikmat Allah? Anda silahkan lihat di dalam surat Ibrahim ayat 34. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha innal insana la zalumun kafar. Kalau kalian menghitung nikmat Allah sampai kapanpun tidak akan terhitung. Manusia
harusnya bersyukur dengan nikmat Allah, tapi kata Allah kebanyakan mereka zalim dan kufur dengan nikmat Allah. Bu, betapa banyak nikmat Allah. Contoh, hadirin, sama-sama tarik nafas, 1, 2, 3, buang. Saya tanya, gratis apa beli? Anda bayangkan, kalau oksigen yang kita hirup diperintahkan oleh Allah membelinya, saya yakin kita nggak bakal kebeli, betul nggak? Kalau saja di rumah sakit yang murah, di kelas 3 1 jam 60.000, di kelas 2 80.000, di kelas 1 100.000 1 jam oksigen, sehari semalam membutuhkan uang 2.400.000. Jadi kalau diperintahkan oksigen yang kita hirup setiap saat, diperintahkan membelinya, saya jamin kita udah pada mati dari kemarin. Betul apa betul? Coba. Maksud saya, garukan saja sudah suatu nikmat, betul nggak? Coba, darah yang ngalir di tubuh kita, beli apa gratis? Oke, darah 200 cc harganya 800.000. Tubuh kita membutuhkan darah 5 liter. Berapa harga darah? Manusia wajib bersyukur dengan nikmat Allah, tapi kata Allah kebanyakan manusia kufur dengan nikmat Allah. Buat siapa kalau ada manusia bersyukur? Anda silakan lihat surat Luqman ayat 12. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, syukur itu kembali kepada diri orang yang bersyukur. Siapa yang kufur, Allah tidak butuh syukur kalian. Kenapa? Allah maha kaya, maha terpuji. Jadi kata Allah dalam Luqman 12, kalau ada manusia bersyukur, syukur buat diri orang yang bersangkutan, bukan kebutuhan orang lain, bukan. Sekarang Anda lihat yang namanya syukur. Apa sih janji Allah bagi orang yang bersyukur? Anda bisa lihat dalam Ibrahim ayat 7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, na'udzubillah, azabku sangat pedih. Apa sih yang namanya syukur? Syukur menampakkan nikmat ke permukaan. Contoh, hari ini Kiai Mujib dengan Ustazah Anissa mensyukuri nikmat Allah, kenaikan anak-anak sekolah, bikin tablik akbar, bikin pengajian. Ini tandanya dia bersyukur, menampakkan nikmat ke permukaan. Apa janji Allah? Akan aku lipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Contoh, ibu badan sehat, tetangga bilang, "Mbak, ngaji yuk, hayu ngaji." Ini syukur. Contoh, Anda pergi ke taklim, di kantong ibu ada duit. Kata gurunya, "Ibu-ibu kumpulin duit buat kebutuhan majlis taklim. Ini duitnya." Ini syukur. Orang yang bersyukur, nikmat karunia-Nya dilipat gandakan oleh Allah. Amin. Kebalikannya, walain kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, azabku sangat pedih. Kufur kebalikan syukur, menyembunyikan nikmat. Contoh, badan ibu sehat, tetangga bilang, "Bu, ngaji." "Kagak ah, pala gua pusing." Ada yang begitu? Kufur. Contoh, di dompet Anda duit ada, teromol lewat buat fakir miskin, teromol lewat buat anak yatim, boro-boro buat kasih fakir miskin. Gua aja nggak punya duit, padahal ada. Disembunyikan apa enggak? Ini adalah kufur nikmat. Apa ancaman Allah bagi yang menyembunyikan nikmat?
Inna azabila syadid, azabku sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin, dalam kondisi bagaimanapun kita wajib tetap bersyukur dengan nikmat Allah, walaupun dalam kondisi kena musibah. Saya tanya Anda, siapa yang dalam hidupnya tidak pernah kena musibah? Ngacung, pasti kena musibah. Anda silakan lihat di dalam Al-Anbiya ayat 35, wa nabluukum bisari wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang hidup pasti suatu saat diuji. Ada ujian yang buruk, ada ujian yang baik. Kepada kami kalian akan kembali. Tuh, semua dapat musibah. Tapi tolong perhatikan, dalam kondisi musibah bagaimanapun, kita sebagai hamba Allah wajib tetap bersyukur dengan nikmat Allah. Sekali lagi, dalam situasi kondisi musibah bagaimanapun, kita tetap wajib bersyukur dengan nikmat Allah. Caranya bagaimana? Lihat oleh kita musibah orang lain yang lebih besar dibanding musibah kita. Bu, jangan ibu bilang bagaimana akan bersyukur dengan nikmat Allah, saya saja musibah silih berganti. Tapi kata Allah, lihat orang lain yang musibahnya lebih besar daripada kita, walaupun dalam kondisi kita kena musibah tetap akan bersyukur. Nah sekarang bagaimana syukur? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, syukur itu ada 3 cara. Berapa bu? 1, syukur dengan hati. Sekecil bagaimanapun nikmat yang kita terima, bersyukur kepada Allah tanpa menggerutu. Kenapa? Banyak manusia nikmat Allah diterima tapi masih menggerutu. Jangan menggerutu. Saya mengajak Anda mensyukuri nikmat Allah dengan banyak sujud syukur. Sujud syukur, punten, sujud syukur rukunya ada 4. Berapa bu? Niat, takbiratul ihram, sujud, salam. Contoh, nanti habis sholat lohor, ibu udah rapi, udah assalamualaikum, assalamualaikum lohor, masih punya wudhu, masih menghadap ke kiblat, masih nutup aurat, masih suci badan, pakaian dan tempat dari najis, saya sarankan jangan bangun dulu, kerjakan sujud syukur. Niatkan, nawaitu sunatan sujud syukur lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Jangan ngangkat tangan, lagi duduk, langsung ibu Allahu Akbar, brok sujud, baca Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan tardahu waslih li fid dzurriyyati. 3 kali Allahu Akbar, duduk, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Bu, kata ibu Rabbi auzi'ni mah panjang, tidak hafal. Ibu sujud syukur, baca sajada wajhiyah lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. 3 kali Allahu Akbar, assalamualaikum, assalamualaikum. Kata ibu sajada wajhiyah, ibu tidak hafal, silahkan ibu baca doa sujud biasa. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kata ibu udah lapar banget, nggak mau pakai ala, boleh sujud subhanallah, 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 Allahu Akbar, boleh. Kata ibu subhanallah kelamaan, ibu sujud Allah, 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 Allahu Akbar, assalamualaikum. Kalau ibu sujud syukur nyebut Allah saja, ogah lu mah kelewatan kapan syukurnya. Betul? Sempurnakah syukur kita? Belum. Di backing dengan syukur yang ketiga, syukur dengan lidah. Kita sebagai orang tua, alhamdulillah anak-anak sudah naik kelas, anak-anak bahagia sudah naik kelas, masya Allah. Barusan saya bicara sama Kiai Mujib,
Di pesantren ini kurang lebih santriwan santriwatinya 600 anak. Anda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, anak Anda dipesantrenkan di sini, disekolahkan di sini. Karena apa? Hari ini Bu, pergaulan di luar, masya Allah, yang pacaran, yang tawuran, yang berantem, yang wah macam-macam. Kalau di pesantren, ada nggak pesantren yang tawuran? Ada nggak pesantren yang satu dengan yang lain berperang antara sekolah? Makanya Anda bersyukur putra putri Anda dimasukkan di sini, sehingga akhlaknya baik, kelakuannya baik, sikapnya baik, ibadahnya baik, sama orang tua baik. Anda wajib mensyukuri nikmat. Anda tidak salah pilih. Coba Anda lihat anak-anak yang sekolah umum, yang hanya sampai zuhur mereka pulang, tawuran, ada geng motor, sekolah bawa klurit, bawa pisau, bawa pedang. Masya Allah, sekolah kok bawa klurit. Ada yang tawuran, lihat di Bogor, yang satu tangannya hampir putus, bayangin. Kenapa? Nonton mereka di gadget mereka. Ini saat ini masya Allah. Makanya bersyukur yang kedua dengan lidah. Kenapa dengan lidah? Anda silahkan lihat di dalam Al-Qasas ayat 70. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah. Dialah Allah yang tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Dia. Dialah pemilik pujian dari awal sampai akhir, dari dunia sampai akhirat. Masya Allah. Kalau seandainya ada orang yang memuji Anda, apapun yang mereka puji, jangan GR. Misal ibu cantik banget pakai kerudungan emping, gue gitu loh, sombong. Bu, maaf, wajah Anda kayak begini, pesanan Anda atau pemberian Allah. Anda silakan lihat di dalam surat Ali Imran ayat 6. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang melukis wajah kalian dalam rahim seorang ibu sesuai kehendak Allah. Makanya jangan sombong, merasa paling cantik. Wajah kita pemberian Allah. Oleh karena itu, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan wajah kita, bukan bentuk tubuh kita, tapi hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa jasadikum walakin yanzuru ila fi qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajah yang cantik, bukan bentuk tubuh yang aduhai, tapi hati kita. Nah, kembali di pesantren seperti ini, di sekolahan yang ada Islamnya, hati anak-anak kita dibina. Kenapa? Hati ada 3 kelas. 1, hati yang sehat, hati yang hidup, hati yang mengenal Tuhannya, hati yang mencintai Tuhannya, ibadah karena Allah. Yang kedua, ada hati yang mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatun wa lahum adzabun adzim. Al-Baqarah ayat 7. Hati yang mati, ada azan cuek, ada tablik akbar cuek, mati, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, tidak mengenal Tuhannya, tidak cinta kepada Tuhannya. 3, ada hati yang sakit, edan eling, yang saya khawatir kita termasuk ini. Kalau lagi ngaji kayak orang bener, pulang ngaji ngarumpi ngomongin orang, ada. Pulang ngaji berantem sama mitoha, pulang ngaji ribut sama suami, pulang ngaji ngorotot sama tetangga. Masya Allah, ini yang sakit. Maka dengan tablik akbar seperti ini, insya Allah yang sakit hatinya bisa disembuhkan kembali. Amin. Sekarang kita lihat, apapun pujian
yang diberikan oleh orang kepada kita, kembalikan kepada pemilik pujian. Ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil. Contoh pengajian di RW. Di RW saya kalau ngaji pindah rumah, disuguhin kue. Begitu disuguhin kue, tetangganya bilang, ih kuenya enak banget. Kata yang punya rumah, iya dong, siapa dulu yang bikin? Gue gitu loh. Sombong nggak? Ada yang begitu di sini? Mana orangnya ngacu? Ini salah kata Allah. Yang benar bagaimana? Harusnya berhamdalah, alhamdulillah ya Allah saya pinter bikin kue. Karena begini Bu, maaf, ada 3 orang, baju hitam, kudungan coklat, kudungan ungu. Saya kasih resep yang sama, bahan kue yang sama. Mereka bertiga suruh bikin kue. Begitu matang saya tanya, rasanya sama apa beda? Makanya jangan songong, harus kembalikan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil. Kenapa? Segenap yang ada dalam diri kita hakikatnya milik Allah. Sempurnakah kalau kita sudah syukur dengan hati, sudah syukur dengan lidah? Belum. Di backing dengan syukur dengan amal perbuatan. Punten. Ketika manusia dalam rahim ibunya, usia kandungan 6 bulan, Anda silakan lihat As-Sajdah ayat 9. Summa sawwahu wa nafahu fihi min ruhihi. Kemudian aku sempurnakan janin dalam rahim seorang ibu. Aku tiupkan ruh ke dalam janin tadi. Aku berikan mata buat melihat. Aku berikan telinga buat mendengar. Aku berikan hati buat berpikir. Sedikit yang bersyukur kepadaku. Bu, kita dikasih mata bisa melihat, diperintahkan melihat yang boleh dilihat dalam agama. Diberikan telinga buat mendengar, mendengar yang diperbolehkan dalam agama. Diberikan hati memikirkan kekuasaan Allah. Anda silakan lihat. Mana kebanyakan manusia? Lihat di dalam surat Al-A'raf 179. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafirun. Telah aku jadikan bahan bakar api neraka terdiri dari jin dan manusia. Jin dan manusia yang manakah yang oleh Allah dijadikan bahan bakar api neraka? 1, mereka punya hati, hatinya tidak pernah memikirkan kekuasaan Allah. 2, mereka diberikan mata, matanya tidak melihat ayat Allah. 3, mereka diberikan telinga, telinganya tidak mendengar ayat Allah. Mereka sama dengan binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Mereka orang bodoh dan rugi. Hadirin, siapa yang pengen masuk neraka ngacung? Siapa yang pengen masuk surga ngacung? Amin. Lihat syaratnya terpenuhi belum? 1, hadirin, apakah Anda punya hati? Apakah hati Anda bisa berpikir? Jawab dengan jujur. Hati Anda yang bisa berpikir lebih banyak memikirkan kekuasaan Allah atau lebih banyak mikirin kebutuhan pribadi? Jawab. Salah kata Allah. 2, Anda punya mata, bisa melihat? Jawab dengan jujur. Apakah mata Anda yang bisa melihat lebih banyak melihat ayat Allah yang tersurat dalam Al-Quran, yang tersirat di alam dunia, atau mata Anda lebih banyak nonton TV dan nonton HP? Jawab. 3, Anda punya telinga, bisa dengar? Apa telinga Anda lebih suka ngedengerin kalau Kiai Mujib ceramah, ngajar ngaji, atau telinga Anda lebih suka dengerin GOSIP?
Kalau ngedengerin Kiai Mujib ceramah lama amat tuh Kiai. Kalau ngedengerin Ustazah Anissa ceramah tuh Ustazah nggak capek-capek ngomong aja. Giliran ngedengerin gosip. Iya apa heeh? Kata Allah dalam ayat ini, mereka seperti binatang ternak. Bahkan lebih hina dari binatang ternak. Mereka orang bodoh dan rugi. Masya Allah. Bentar, dulu di zaman dulu belum ada HP. Aneh tapi nyata. Kalau seandainya saya nih yang seumur saya, yang udah 74 tahun, udah nenek-nenek, nggak megang HP aja nggak masalah. Anak-anak zaman now, nih anak-anak muda sekarang, pergi ngaji HP ketinggalan, balik lagi nggak? Anda ngaji Quran ketinggalan, balik lagi nggak? Tuh dengerin Kiai Mujib muridnya. Yang saya aneh, coba Anda pergi haji, Anda pergi umroh di Masjid Haram, di Masjid Nabawi, sholat HP digeletakin depan mata. Aneh kan? Coba begitu nyala, jadi bagaimana khusyuk dalam sholat? Tidak akan khusyuk. Aneh, coba ini nyata. Lagi tawaf, muter dia live tuh, pakai HP. Bagaimana khusyuk dalam tawaf kalau dia muter live? Coba. Lagi sa'i live tuh. Ini zaman sekarang. Bagaimana ibadah kita khusyuk kepada Allah? Punten. Saya sebagai orang tua tidak melarang Anda punya HP, monggo. Tapi kita berpikir manfaat dengan mudaratnya banyakan mana. Ada saatnya megang HP, ada saatnya tidak megang HP. Jangan terus-terusan megang HP. Kadang-kadang ada ngaji, guru nerangin, terus megang HP, cengar-cengir, cengar-cengir. Artinya guru nerangin nggak didengar. Iya apa iya? Bu, banyak zaman sekarang orang tua marahin anak-anaknya nih gara-gara main HP. Saya sebagai orang tua, sebagai neneknya melihat, jangan nyalahin anak, emak-emak muda yang salah. Ketika kalian mau nyuci, mau bebenah, mau neriska, mau ngepel, mau segala macam kerjaan dapur, anak biar anteng dikasih mainan HP. Iya apa iya? Saya tanya, yang salah emaknya apa anaknya? Begitu anaknya nangis, mama HP-nya mati, emaknya datang, nih sayang, kalau mati yang dipencet yang ini, terus yang ini ya, nih yang ini ya, yo ya, terusin ya, mama mau nyuci. Anak makin pintar main HP nggak? Siapa yang ngajarin? Makanya kalau anak main HP mulu, lu jangan nyalahin orang, mikir jadi emak lo. Heran pada nyalahin orang lain mulu. Bu, saya lihat godaan setan luar biasa menggoda manusia. Ketika kita baca Quran, baru selembar, baru 2 lembar, mata kita ngembang keluar air, betul? Ngantuk dah. Anda megang HP sejam 2 jam anteng. Nonton sinetron 2 jam bersambung. Maaf, jangan Anda kira ini gampang. Ini setan menggoda. Makanya pengajian takdik akbar kayak ini dibutuhkan buat kita ngecas iman kita agar makin baik, agar kita semakin banyak bersyukur dengan nikmat Allah. Contoh nih, tanggal 17 Juni besok ini hari raya korban. Bagaimana mensyukurinya? Anda yang punya kemampuan keluarkan korban. Jelas Bu? Korban ini hukumnya wajib bagi orang mampu. Kalau Anda mampu tiap tahun wajib potong korban. Kalau ada orang kaya
tidak motong korban. Rasul bilang, man kalahu satun palam yudohi paliyamut insa yahudian au insa nasronian. Siapa yang duitnya banyak tidak mau potong korban, kalau mati silakan pilih mau jadi Yahudi atau Nasrani. Bayangkan, man kalahu satun palam yudohi pala yuqarribanna musallana. Siapa yang duitnya banyak tidak mau potong korban, kalau mati jangan dekat-dekat tempat sholatku. Karena mereka tidak bersyukuri nikmat. Jadi orang kaya tidak mau motong korban. Bu, maaf, saya sering mendengar di majlis taklim emak-emak nih patungan seorang 100 misalnya, lalu motong korban boleh, tapi dikocok mengatasnamakan si anu. Yang salah tanya Ustazah Nisa. Patungan seorang 100 di taklim 60 orang, beli kambing 2 ekor, dipotong dibagi rata. Ini bukan korban, patungan beli kambing. Ngerti maksud saya? Karena kalau korban mah, kalau kambing 1 ekor, sapi buat 7 orang, kalau onta buat 10 orang. Tapi punten, maaf, saya hanya mengingatkan, kalau Anda orang kaya, kenapa tidak korban 1 orang 100 ekor sapi, 1 orang 10 ekor sapi? Kayak macam begini, yang namanya zakat fitrah berapa kilo? 3,5 liter. Kalau Anda orang kaya, kenapa tidak 10 ton? Kenapa tidak 6 ton? 3-5 ton? Mensyukuri nikmat Allah. Kenapa saya ngomong begini? Rasul bersabda, 1000 dinar mengalahkan 100.000 dinar. Saya tanya Anda, 1000 dinar dengan 100.000 dinar, banyakan mana? Banyakan 100.000 dinar. Tapi kenapa Rasul mengatakan 1000 dinar mengalahkan 100.000 dinar? Karena, maaf dalam tanda kutip, kata Rasulullah, orang yang sedekah 1000 dinar kekayaannya hanya 2000 dinar. Artinya dia sedekah 50% dari kekayaannya. Sementara orang yang sedekah 100.000 dinar, saking dia kaya-kayanya, yang dia keluarkan tidak sampai 1%. Makanya saya ngajak Anda, lebih banyak kita keluar sedekah, lebih baik sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, kalau ibu motong korban, apa sih kegunaan korban? Yauma nasrul muttaqina ila rahmani wabda. Pada hari ketika di mana manusia naik kendaraan ketika menjembatani sirotol mustaqim, ini korban. Makanya Bu, saya mengajak beli korban sesuai kemampuan duit. Kalau Anda punya duit 6 juta, beli kambing yang 6 juta. Jangan Anda punya duit 6 juta, beli kambing yang 2 juta, yang kurus, yang naiknya segede gini. Kagak kuat kambingnya. Anda lihat, Rasul mengatakan, addimu dohayakum fa innaha ala sirotim matoyakum. Perbesarlah korban yang kalian potong, karena korban kendaraan ketika kalian menjembatani sirotol mustaqim. Oh, luar biasa Bu. Makanya pengajian seperti ini dibutuhkan, biar nambah ilmu kita. Contoh, saking banyak-banyaknya pahala yang Allah janjikan bagi orang yang motong korban, Rasul bersabda, al-udhiyatu li sahibiha li kulli syaratin hasanah. Korban itu bagi orang yang memotongnya, setiap lembar bulunya dibalas oleh Allah dengan 1 kebaikan. Bu, pernah ngitung bulu kambing, bulu sapi, bulu apa dong yang pernah ibu hitung? Saking banyak-banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah
bagi orang yang berkorban. Sekarang kalau Anda motong korban, siapa yang berhak makan daging korban? Anda lihat di dalam Al-Hajj ayat 28. Sebagian makan oleh yang korban, sebagian diberikan kepada fakir miskin. Kita yang korban dengan keluarga sepertiga, fakir miskin 2/3. Ini yang benar kata Allah. Yang salah mana? Ibu pergilah ke masjid, bilang sama panitia, panitia saya motong korban tapi mesen paha belakang 2, hatinya 1, pala kambing 1. Salah apa salah? Ada yang begitu? Mana orangnya? Ini bukan motong korban tapi numpang motong. Ya Bu, boleh nggak kita misalnya korban buat saya, buat almarhum orang tua yang meninggal? Silahkan. Rasul sendiri ketika motong korban, dia mengatakan, ya Allah terimalah korban Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad, keluarga Nabi, diantaranya ada yang sudah meninggal. Makanya inilah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin banyak keluar sedekah, makin banyak Allah berikan gantinya buat kita. Bu, dalam aturan agama Islam, kalau kita pengen kaya, bukan dengan nabung tapi dengan banyak sedekah. Cuman dari kecil otak kita dijejalin tentang nabung. Lihat anak SD, Bang Bingbung yuk kita nabung. Nabung, kalau Anda nabung duitnya nggak nambah. Beda loh kalau sedekah. Anda silakan lihat Al-Baqarah 245. Barang siapa yang meminjamkan hartanya yang baik di jalan Allah, Allah ganti dengan yang lebih banyak dan lebih baik. Allah luaskan rezeki bagi yang banyak sedekah, Allah sempitkan rezeki bagi yang koret. Kepada kami kalian kembali. Ini syukur. Bu, udah panas, Pak Kiai Mujib tedanya kurang, orang udah kejemur. Biar adil sekarang, silahkan ada yang bertanya, pertanyaan bebas. Yang tanya saya kasih bonus kaki 3 sama biskuit. Yuk hadirin dengerin ya, sambil tanya jawab, sambil saya atas nama panitia minta infak sedekah buat kebutuhan pesantren. Silakan panitia bergerak sambil tanya jawab, monggo. Silakan, mic-nya mana? Cek loh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rahani mah mau nanya. Yuk. Ini mah tentang kurban di bulan haji itu gimana kalau belum akikah tapi kurban dulu itu gimana mah? Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi tutbau yauma sabihi wa yuhlaqu wa yusama. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akikahnya, yang dipotong 7 hari habis kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian diberikan nama. Yang namanya akikah kewajiban dari orang tua buat anaknya. Taruh di bawah aja nak. Kang, taruh di bawah. Itu tugas orang di bawah, ngapain di atas sih lu? Ini taruh di bawah. Jadi ada orang nanya langsung kasih, jangan yang di atas. Kalau kamu loncat ke bawah turun. Oke. Rempong banget. Oke. Yang nanya kasih atu, itu saya bawa dari sono. Bu, akikah kewajiban orang tua. Kalau orang tua mampu. Tapi kalau miskin, sampai anak balik, orang tuanya benar-benar miskin, tidak sanggup membeli akikah, Allah saja bilang la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak berdosa. Anak gede bisa nyari duit, punya duit buat motong korban, boleh korban, boleh, karena akikah kewajiban orang tua, koma. Tapi seandainya anak berpikir, kasihan bapak saya, masa saya belum dikorbanin,
Belum diakekahin, biarin deh akekah dulu, menggantikan kewajiban orang tua boleh. Contoh, kalau orang tua Anda punya utang sama orang, dibayarkan sama anaknya, lunas apa tidak? Oke, jadi boleh Anda korban buat Anda karena akekah kewajiban orang tua, boleh juga Anda akekah membayarkan kewajiban orang tua. Nomor berikut langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma, curhat dong, Ma. Iya dong. Kalau curhat mah subuh udah panas rumah. Yuk, mangga. Ma, hukumnya apa? Memakan akikah boleh untuk sendiri tidak? Boleh. Daging akekah sama dengan korban. Misalnya Anda motong akekah, boleh makan, boleh, tidak masalah. Yang salah semua kita ambil, kita makan dan keluarga, asal jangan lebih 1/3. Boleh. Terima kasih, Ya. Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor berikut silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ma, saya mau tanya, bagaimana kalau hakikah tapi dagingnya buat selamatan orang meninggal dunia? Hukumnya bagaimana, Ma? Kalau orang yang datang yang makan 2/3 miskin boleh, yang salah yang makan semua orang mampu, itu yang salah. Dilihat dari jumlah orang miskin. Kalau 2/3 yang makan akekah tadi orang miskin, itu silahkan. Bahkan di masyarakat kita kadang-kadang orang ngawinin, orang nyunatin, motong akekah boleh, asal tamunya banyakan yang miskin daripada yang kaya. Oke? Nomor berikut, langsung. Assalamualaikum, Mama. Salam. Saya Oot, mau bertanya sama Mama. Oke, Oot. Gini, Nah, saya ingin ada acara, misalkan Mas, saya bersyukur. Cara bersyukurnya menyajikan kue-kue yang enak, ya, terus berkat, ngasih berkat. Tapi ada aja tetangga yang kayak gini, itu mah pamer gitu. Nah, ya. saya Tanya yang harus ditanyakan. gimana, Ma? Saya harus gimana? Apa harus meladeni? Cuekin aja, ngapain lu ngedengerin orang? Lu syukuran, lu sedekah, ngeluarin duit, ngeluarin kue, bahkan dibagi nih orang-orang yang datang, berangkatin umroh, berangkatin haji. Orang ngomong gak ada urusan, duit gue makan juga nasi gue, baju juga baju gue. Ngapain mikirin orang? Terserah gue dong. Tapi kadang tuh, Ma, kayak gitu lagi kan kadang-kadang manusia. Artinya kamu cengeng, kayak gue dong orang mah. Nggak ada urusan, ngapain mikirin orang? Kalau hidup mikirin orang, gue jamin sampai kiamat nggak akan berbuat baik. Terserah gue dong. Ya, makasih, Mas. Oke. Begitu, Oot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mau nanya, gimana kalau akikah itu buat hajatan? Hukumnya gimana? Sekali lagi, sama dengan tadi. Boleh nggak daging akekah buat hajatan? Syaratnya 2/3 yang makan daging akekah tadi orang miskin. Oke? Begitu Al-Hajj 28. Silakan. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu, saya mau nanya. Naon? Mama mau nanya, Ya, dahulu kan bayar hutang atau sodako? tergantung hutangnya. Kalau hutang motor, hutang mobil, hutang rumah, tertentu waktunya. Kecuali kalau Anda hutang buat makan hari-hari sampai ngutang, maka bayar hutang dulu baru sedekah. Tapi kalau hutang motor, hutang rumah, hutang mobil, lalu sedekah, berarti orang kaya kan. Ngutangnya buat rumah, begitu beda, tergantung hutang Anda. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Ibu Tarisa. Ya, pertanyaan Anda. Saya pengen korban, tapi udah kaya, tapi duitnya boleh nabung enggak, Ma? Boleh nabung duit gue. Begitu tabungnya udah kumpul terserah gue. Maka lebih baik Anda langsung korban, duit nabung. Boleh, Tapi silakan. tabungnya masih kurang, Ma, dikit, boleh enggak?
Boleh. Mana Tambahin. Sekarang masih lama kene, masih hampir 1 bulan. Anda masih tambahin, cukup saya jamin. Maning utang tapi mak belum Ah. belum lunak. Nah, boleh enggak? Boleh asal kita berpikir saya sanggup untuk membayarnya. Begitu. Ya, terima kasih ya. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ma. Salam. Mau nanya, kalau misalnya ada seorang istri yang mempunyai suami dukun itu hasil uangnya itu halal apa haram, Ma? Seorang istri punya suami, suaminya dukun. Kalau si suami, si istri tidak punya penghasilan lain kecuali dukun, itu tidak boleh. Man ata arrofan pasalan sain pasaddaqu lam tuqbalau salatu arba'ina yauman. Kalau ada orang bertanya kepada seorang dukun, lalu dukun menjawab, dia yakin percaya dengan yang dikatakan dukun tadi, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Rezekinya juga itu adalah haram karena di jalan yang Allah benci. Oke. Terima kasih, Ma. Mangga. Doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mak, Euy. saya dari Desa Bojonglor. Atas nama saya Haria. Saya mau nanya gini, Pak. Bu. Maaf. Ya. Saya curhat sama suami saya. Saya pengen istirahat di rumah saya. Terus suami saya itu diam aja. Saya tanya, Ya. yang Ibu Riah bilang pengen istirahat teh, maksudnya pengen tiduran, pengen ngeloncor, apa pengen? Saya kan sedang nggak enak badan, Bu. Ya, usia Anda berapa? Udah 50. Ya masih muda lo mah, tuan gua. Ya. Ya, 74 nenek-nenek. Terus bilang sama suami, Ya, saya pengen istirahat di rumah, Ya. tidak mau melayani kamu, gitu. tapi suami saya itu diam aja. Tapi Sekali. dia Terus, cuekin. maksudnya suami saya itu suami saya itu akhirnya ngasih saya, tapi tidak mau mampir di rumah saya. Ya, Anda yang pengen istirahat, nggak mau layanin suami, diam aja, langsung boleh, nggak mau mampir, karena tidak mau mengganggu ente, karena ente tidak mau diganggu pengen istirahat. Ya bener laki lo, nyalahin orang enak aja, kan lo yang pengen istirahat nggak ngurusin laki. Lakinya ngerti, kalau istirahat takut bininya dipegang-pegang, karena pengen istirahat, diam, silakan nikmati, diam di rumah Anda, itu yang Anda inginkan, Kak. Yang saya aneh gua mah baru tumben denger ada bini pengen istirahat jadi bini. Harusnya Anda kalau pengen istirahat carikan suami Anda, pengganti Anda, cari tuh yang mana. Mau nggak Anda nyari serep buat suami Anda, buat melayani suami Anda, mau nggak? Aneh, nggak mau diserepin, mana lakinya? aneh. Jadi ketika suaminya tidak mau mampir, artinya laki lu bener sesuai perjanjian. Bini gue pengen istirahat, nggak mau diganggu. Gue setuju sama laki lo, dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanya, sampai kapan istirahatnya? Cariin serep. Kasihan laki lu nganggur. Salah. Silakan. Mangga. Yuk yang lain. Silakan. Ya, Ma. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Ya dong. Nama saya Umroh. Saya mau nanya, Ma. Operator, volumenya taikin dong. Mic 3 nih. Taikin. Pak Mujib jangan dibayar nih, mic-nya kagak enak lu mah. Taikin. Lihat langsung. Ma, misalkan saya zakat fitrah, Ma ya. 2,5 kilo, terus 2,5 kilo tuh dibagi-bagi boleh nggak, Ma? Jangan. 2,5 kilo dibagi-bagi, lu koret banget. Saran saya lebih baik kamu sedekah 10 liter
2,5 liter dibagi-bagi. Ya Allah, emang orang masak sehari berapa liter sih lo? Maaf, jadi orang jangan berhitungan. Kalau pengen rezeki banyak dari Allah, sedekah kita yang lebih banyak. Saya zakat fitrah 2,5 kilo, karena tetangga banyak yang miskin, saya bagi-bagi. Ini setengah kilo, nggak usah. Kalau saya mendingan seorang sekarung, beres kan? Kesian banget tetangga lu. Cukup apa setengah liter? Kan umumnya orang sini tuh, misalkan Pengumuman. Umumnya orang sini kalau zakat fitrah dibagi-bagi, maaf, lebih baik 1 orang zakat fitrah diberikan buat 1 orang, itu lebih aman. Oke? Kalau Anda pengen ngebagi yang lain dari sedekah Anda, bukan dari zakat fitrah. Mangga? jadi nggak boleh mah 1 orang 2,5 kilo harus. Maaf ya, 2,5 kilo, bagi setengah kilo. Apa mereka sangat-sangat miskin benar-benar? Apa mereka sangat miskin yang Anda bagi? Enggak. Umumnya orang sini tuh misalkan sekeluarga. Umumnya adalah salah. Salah. Tidak bisa Anda nawar. Gue aja kagak ngambil untung. Baru tumben denger gue mah ada orang zakat fitrah dibagi-bagi. Ya, jangan. Ya udah mah. Kasihan. 3,5 liter saja udah sedikit. Apalagi dibagi-bagi gitu. Jangan, kasihan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang umumnya begitu Bang Mujib? Katanya umumnya begitu, dibagi-bagi. Oke, nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mak, Oi. kula Nemi ya namane. Ya, Mau tanya Bu, Pak. Ma, kula iki rasanya tuh rasanya tuh saya bertubi tuh. Aduh, apa ya? naon. Cobaan tuh bertubi berganti, Mak. Mana cara apa saya tuh kurang bersyukur atau gimana, Mak? Terus bertubi itu saya tuh kiranya bagaimana, Mak gitu. Hadirin, Ya. siapakah di antara Anda yang selama hidup tidak pernah kena musibah? Ngaco. Siapa di antara Anda yang selama hidup musibah datang sini berganti? Ngacung. Ini. Iya, Mak. Kenapa? Karena kurang iman. Bentar. Berarti saya bukan beriman, Pak. Lu duduk kan nanya gue jawabin ya. Biar jelas ayatnya. Iya, Mak. Duduk. Nah, Anda lihat di dalam Al-Anbiya ayat 35. Wa nabluukum bisari wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua manusia dapat ujian yang buruk, dapat ujian yang baik, hanya kepada kami kalian kembali. Anda silakan lihat di dalam surat Al-Baqarah 155 156. Wala nabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna. Hebat jamaah Kiai Mujib, udah apa rojiunya doang. Kata Allah, semua manusia tanpa kecuali suatu saat diberikan ujian, takut, sedikit rasa takut. Takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sobar. Siapa orang sobar? Tiap ada musibah dia beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Bahkan musibah yang terbesar dikirimkan oleh Allah dari keluarga sendiri. Anda lihat At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim.
Hai orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya di antara istri kalian, di antara suami kalian, di antara anak cucu turunan kalian, ada yang menjadi musuh buat kalian. Hati-hati kalian, maafkan mereka, santuni mereka, mohonkan ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kata Allah, musibah yang terberat dikirim oleh Allah dari keluarga kita. Lihat oleh Anda, dalam keluarga, suami baik, bini centil, ada? Bini baik, suami ganjan, ada? Suami istri baik, anak pertama ngelawan, ada? Anak pertama baik, yang kedua nyebelin, ada? Yang kedua baik, yang ketiga ngerongrong. Keluarga lain, suami istri, anak semuanya baik, bapak kandung nyebelin, ibu kandung nyebelin, saudara kandung nyebelin, semuanya baik. Mertua nyebelin, ada? Mana mertua yang nyebelin, tunjuk. Kalau anda nunjuk, pulang dari sini saya jamin di PHK jadi mantu. Mertua baik, ipar nyebelin. Ipar baik, menantu minta dijitak. Menantu baik, sopir nyebelin. Sopir baik, pembokat nyebelin. Tetangga nyebelin, ekonomi nyebelin. Mutlak semua orang dapat musibah. Rasul bersabda, sungguh ajaib perkara orang beriman. Kalau dia dapat kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur kepada Allah, syukur baik baginya. Kalau dia dapat musibah, dia pun bersabar, sabar itu baik baginya. Kalau anda berkeluh kesah dengan ujian, dengan musibah, seolah-olah saya yang tidak berhenti-berhenti kena musibah, Allah mengatakan kalian bukan orang yang beriman. Karena orang beriman mah begitu dapat musibah dia bersyukur, alhamdulillah saya mau naik. Buat apa ujian? Harkat derajat kita di hadapan Allah naik. SD ujian, naik SMP, betul? SMP ujian, naik SMA. SMA ujian, naik S1. S1 ujian, naik S2. Ibu sudah S berapa sekarang? S teler. S-nya hilang, tinggal telernya. Tuh, Bu, peribahasa mengatakan, makin tinggi sebuah pohon, makin besar angin menerpa. Kenapa? Makin hebat dia. Orang yang sukses saat ini perjuangannya banyak, musibahnya banyak, tapi dia iman mantap sehingga dia keluar dari masalah. Kalau anda mengeluh, kenapa sih musibah banyak? Bukan kayak orang-orang, anda dijamin kata Allah bukan manusia beriman. Istighfar, hati-hati. Orang yang putus asa adalah orang kafir. Anda lihat Yusuf 87, wala tayasu mir rohillah innahu la yayasu mir rohillah illal qaumul kafirun. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali mereka orang kafir, bukan orang beriman. Nomor berikut, silakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Mah. Ya dong. Apa hukumnya meninggalkan kita menitipkan anak ke orang tua gitu, termasuk mama mertua, karena kan kita ngajar gitu, guru. Tergantung. Gimana, Mam? Kalau mertuanya, orang tuanya masih muda, sehat, dia senang dengan anak, boleh. Yang salah, lu mertua udah nenek-nenek kayak gini, jalan aja susah, nyusahin gue. Kembali kepada orang tua kalian. Kalau orang tuanya masih seger, masih muda, masih bisa ngasuh, boleh. Nah kalau kayak gini, boro-boro gue ngasih susu, ngelangkah aja kaki gue sakit. Mikir jadi anak mantu boleh. Apalagi maaf dalam tanda kutip. Misalnya, saya bekerja untuk menambah ekonomi keluarga, itu boleh. Tapi yang terbaik kalian punya pembantu yang ngurusin kerjaan-kerjaan, emak nenek cuman ngawasi doang, itu yang terbaik. Namun sekali lagi, seandainya orang tua kalian masih segar dan dia rela, tidak masalah.
Saya ngajar, asal lu tahu diri. Selesai ngajar langsung pulang, jangan ngayap dulu, kasihan emak lo gitu. Oke. Nomor berikut. Terima kasih Mama. Oke. Halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, lamun mimi lora ya. Tukang pijet tali lamun korban oli beli. Sena Bu, tukang pijet kayak mimi lora aku tukang oro. Gue tahu di tukang pijet, cuman kagak ngerti pertanyaannya. Naon cenah? Tukang pijet, Apa orot katanya? tukang urut. Ini suaminya tukang pijet. Terus Urut untuk korban. Lamun korban oli beli. saya tukang pijit, duitnya dikumpulin, beli korban boleh, yang penting duit gue bukan nyolong. Oke, silakan, jangan lupa, jangankan tukang pijit, saya ada jamaah tukang pemulung, Bu. Tahu pemulung? Mulung sampahan, dia pun korban, boleh. Daripada orang kaya ngekorban-korban kemasukan setan, koret kali. Oke. Nomor berikut, silakan. Ya. Assalamualaikum, curhat dong Mama. Ya dong, Ce. Mau tanya nih Ma. Ya. Akikah kan adalah kewajiban orang tua. Nah, apabila orang tua tidak mampu, berdosakah orang tua itu dan terus di akhirat nanti dipertanyakan tidak? Kalau Anda dengerin saya ngomong nggak usah nanya. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau nggak mampu tidak dosa, kecuali pura-pura tidak mampu. Motor bisa nyicil, TV bisa nyicil, genteng bisa dibetulin, artinya orang tua mampu. Pura-pura tidak mampu, tidak akekah, dosa besar. Oke. Allah tidak bisa dibohongin, rezeki kita asalnya dari Allah. Nomor berikut silakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama, nama saya Amanah dari Panguragan Wetan. Mau bertanya, menyikapi banyaknya permasalahan KDRT rumah tangga, ada yang perempuan yang pergi ke luar negeri, ada perceraian dan lain-lain sebagainya. Yang saya tanyakan, bagaimana menumbuhkan rasa kepemimpinan bagi generasi anak-anak kita? Oke. Banyak KDRT. Ada istri yang jadi TKW. Ada suami jadi TKI. Maaf. Kenapa seorang istri jadi TKW? Gara-gara suaminya nggak sanggup kasih biaya hidup. Kalau lakinya sanggup, nggak bakal perempuan jadi TKW. Iya apa iya? Ada sebab, ada akibat. Nah sekarang ada KDRT. KDRT itu kadang suami nyiksa bini, nyiksa anak. Istri nyakitin suami, nyakitin anak, nyakitin pembantu. Ini semua KDRT. Bagaimana biar tidak KDRT? Biasakan lintalahum kata Allah, dengan cara lemah lembut, bukan dengan cara kasar. Kenapa? Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Manusia tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Maksudnya apa? Kalau merasa manusia pakai otak dan pakai nafsu, ada masalah selesaikan dengan kepala dingin. Allah mengatakan wasawwirhum bil amri, bermusyawarah dalam segala urusan. Rumah tangga milik berdua, milik suami dan istri, makanya musyawarah. Harus pakai otak, jangan pakai nafsu. Jadilah orang yang bertakwa. Tanda orang takwa Anda lihat Ali Imran 134. Wal kariminal ghaid wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kendalikan hawa nafsu, maafkan kesalahan orang, berbuat baiklah kepada orang yang sudah dimaafkan. Jadi jangan ngikuti nafsu, tapi pakai otak. Silakan yang lain. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dengan Ibu Mahwiyah. Mangga. Curhat, Ma. Iya, Bu Mawiyah. Suami meninggal, Ma. Nah, sedangkan saya tuh pengen menetapkan masa idah gitu, Ma. Tapi
Saya kebutuhan banyak, buat makan ada nggak ada, gimana hukumnya, Ma? Oke, Mas Saidah. Orang yang dicerai, Allah mengatakan Mas Saidahnya salah satu quru, 3 kali suci, head keramas, head keramas, head keramas, selesai. Kalau orang yang bercerai lagi hamil, idahnya sampai melahirkan. Yang paling lama idah perempuan hamil sebulan, dicerai oleh suaminya, artinya 9 bulan masa idahnya sampai beranak. Yang paling enak hamil 9 bulan, hari ini dicerai, besok beranak, artinya idahnya habis. Pertanyaannya, siapa yang mau kawin sama orang yang baru beranak? Kalau orang suaminya meninggal, Al-Quran menyatakan 4 bulan 10 hari. Bu, maaf, yang namanya idah bukan tidak boleh keluar rumah, bukan juga idah itu tidak boleh pakai baju warna-warni, tapi idah tidak boleh nikah, tidak boleh melamar, pacaran, centil. Coba, suami saya meninggal 23 tahun yang lalu. Saya hanya 5 minggu nggak keluar rumah. Minggu ke-6 keluar rumah. Dasar emang jamaah nggak ngerti ilmu fikih. Heran mamah dedeh mah. Suaminya meninggal ngambil masa idah. Kalau saya tidak dagang, tidak keluar, siapa yang nyekolahin anak yatim gue? Lebih dari 200 dari tahun 70 nyekolahin anak. Fakir miskin lebih daripada 300 yang tiap bulan dikasih beras sekarung. Bayangkan, tetangga, saudara. Apakah orang yang bawel, yang ngomongin gue, yang bayarin? Kagak. Silahkan lo ngomong apa. Gue tahu ilmu fikih, gue tahu Quran, terserah gue. Gue yang melakukan di hadapan Allah. Lana amaluna walakum amalukum. Jangan mikirin orang, kita tahu hukum dalam ilmu fikih. Bodoh amat orang ngomong apa. Kan dia juga kagak ngasih anak kita sekolahin. Nggak ngasih bayarin listrik, bodoh amat, gue tahu hukum kok, begitu ya. Yang penting jangan pacaran, jangan dikawinin. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang bagi hadiah kaki 3 udah dibagi nih yang nanya. Saya batunya habis nih. Nanya, misalkan batunya habis Kang. Endut-endutan. Ciksa. Ya, langsung pertanyaan. Mama sehat, alhamdulillah. Mau nanya, kan misalnya dapat lamaran kambing, terus tuh buat hakekah, buat pengantinnya tuh boleh nggak? Kalau ngelamar dikasih mas kawin kambing. Mas kawin itu hak seorang istri, seorang perempuan. Kalau istrinya rela buat akekah boleh, rela buat korban boleh, terserah yang punya kambing. Cuman baru tumben denger gue mah ada orang kawin, masa iya sih mas kawinnya kambing, ada emang? Kambing tuh buat pengantinnya gitu, kekahnya gitu boleh nggak? Boleh, silahkan, boleh. Karena begitu wa'atun nisa'a soduqotihinna nihlah. An-Nisa ayat 4. Hai kalian laki-laki yang mengawini perempuan, berikan sedekah sesuai kemampuan kalian. Nah, begitu mas kawin diberikan, mutlak milik istrinya. Diapain boleh. Oke? Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Nomor berikut. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ma, kalau saya pingin ikut pengajian jamaah marhabanan, tapi suami tidak mengizinkan, saya tetap berangkat gitu Ma. Jadi hukumnya gimana? Oke. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
suami kepala keluarga, pengayom keluarga, pendidik keluarga, penanggung jawab keluarga. Kalau suami bisa ngedidik, suami yang didik. Tapi walaupun ustadz, kiai suami, saya jamin nggak bisa mendidik istrinya sendiri. Lebih baik belajar dengan orang lain. Anda pamit sama suami, suami tidak mengizinkan. Kalau saya terus jalan, dosa enggak? Siapkan makanan, siapkan minuman, rapiin rumah. Begitu selesai ngaji langsung pulang, insya Allah nggak dosa. Dosa suami kalau bininya mau belajar ngaji dilarang, maka di hadapan Allah suami tadi tidak bertanggung jawab karena bininya nggak boleh ngaji. Makanya jadi bini tahu diri. Sebelum ngaji rapihin rumah, pulang ngaji langsung pulang, jangan dulu pada ngayap dulu. Itu yang suami nggak suka. Oke? Ya, makasih Ma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor berikut. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Opi, Mam. Ya. Ikut arisan. Nggak jalan gitu, mah. Udah kan sama Suara lu endut tuntutan Opi. Gue nggak dengar. saya ikut arisan korban. Terus di tengah jalan tuh mandek, mah. Berhenti. Gara-garanya Gara-garanya ada pihak lain nggak mau ikut. yang Nggak tidak mau ikut bayar. berapa orang? Ada 10 kurang lebih. Semuanya yang ikut arisan berapa orang? Yang ikut paling berapa ya? 25. Kalau 25 yang ikut, yang mandek di tengah jalan 10 orang, tinggalin aja yang 10 orang. Iya. 15 jalan, ngapain lu bikin yang 10? Bajakan 15. Tapi semua ini jadinya ikut-ikutan enggak? Ikutan korban mah gimana Oke. hukumnya? Hukumnya orang yang sudah dapat korban, dia punya hutang sama yang belum dapat. Ngutang wajib dibayar. Begitu, Pi. Opi udah dapat duluan belum? Belum semua sih mah. Baru jalan 9 bulan atau 10 bulan gitu. Ya, Tapi artinya di tengah separuh jalan, lagi. Iya, enggak Ya. ada yang mau gitu. Ternyata Ya. ada separuhnya lah. Jadi ya udahlah gitu. Pengalaman dibagi aja. besok-besok kalau nggak ikhlas nggak usah ikut arisan, lebih baik nabung. Oke, Pi? Lu bilang sama teman lo yang 15 lagi. Nomor berikut. Silakan. Ya makasih ya Ma. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor berikut, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong Mama. Ya dong. Anak, tapi anak saya itu angin nyusak kamar sekolah tuh Ma. Bagaimana caranya supaya anak saya Saya tanya, laki perempuan, perempuan Ma? usia berapa? Usianya tahun Ma. Anda apa saya tanya? Apakah dari kecil susah sholat apa baru sekarang? Enggak. Artinya maaf, jangan langsung menyalahkan anak kalau anak bandel. Karena dalam hidup ada 10 kewajiban orang tua kepada anak. Berapa, Bu? 1. Orang tua punya kewajiban mencari calon ayah, calon ibu buat calon anak-anaknya yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. 2. Sebelum campur suami istri, baca doa Allahumma janibna bijanibi syaiton, minimal basmalah. Kalau tidak, sperma yang membuah indung telur bisa jadi tercampur dengan spermanya setan. 3. Anak lahir ajankan telinga kanan, ikomatkan telinga kiri. 4. Cukur rambut bawaan lahir, timbang berapa berat. Kalau 1 gram harga emas 1 juta, maka orang tua bersedekah ke fakir miskin 1 juta. Kemudian yang nomor 6, akekah. Laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. 7, hitan. Laki-laki wajib, perempuan sunat makan. 8, belikan lingkungan yang baik. Di sini ada masjid, ada musola, ada pesantren, ada madrasah. Masukkan anak kita ke pesantren, ke madrasah. Yang nomor 9, ajarkan tentang ibadah semenjak dini. Sholat, puasa, berakhlakul karimah dengan yang baik. Bukankah Rasul bilang 7 tahun ajarkan sholat, 10 tahun belum sholat pukul. Kalau kita ngaji, kita baca sair,
belajar di waktu kecil bagai di atas batu. Ya kan? Dari kecil ajarin. Sekarang yang ke-10, berikan makanan, minuman, pakaian yang halalan thayyibah. Punten. Lihat diri kita, kenapa anak kita bengal, kenapa ngelawan? Boleh jadi dikasih makanan haram. Dengerin biar ngerti. Ibu beli bawang sekilo, nyomot tambahin, haram tahu, maling. Ibu beli cabai sekilo, nyomot tambahin, haram, maling. Ibu beli duku, beli lengkeng 2 kilo, mang nyobain, otak lu dipakai, nyobain mah hiji, ieu mah nyorok cok teureun-eureun. Pergi ngaji, dikasih duit satu aman. Ini mah dikasih piring, belum sampai ke ujung tuh kue masukin tas. Berapa harga kue? Kasih anak, pantas anak bengal, pantas anak kelawan. Kenapa? Ada hak orang lain, titik. Kenapa anak susah sholat? Kenapa ngelawan? Boleh jadi mulut Anda salah ngomong, ngelawan mulu sih. Nakal benar, malas berangkat sholat, mulutmu harimaumu. Anda lihat Syekh Muhammad Sudes, seorang imam di Masjid Haram. Lagi kecil dia nakal, ayahnya ngundang teman-temannya, ibunya masak sudah rapi, dijajarkan tuh makanan, dia ambil pasir diaburin, emaknya cuman Masya Allah anak mamah yang ganteng, mamah doain biar jadi imam Masjid Haram. Tiap anaknya nakal, ibunya ngomong begitu. Sekarang jadi imam di Masjid Haram. Jangan-jangan anak nakal gara-gara mulut kita yang salah. Nakal banget, melawan mulu. Makanya jaga, caranya banyak istighfar. Oke? Silakan nomor berikut, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, monggo. Curhat dong mama. Iya dong, mana? Ya. Ma, saya kan bantu suami ma, saya jualan. Nah, saya pengen ngasih orang tua ma, mau ngirimin uang. Ya. Tapi saya nggak bilang dulu sama suami. Boleh duit tuh. Hukumnya apa mama? Boleh, duit gue terserah gue buat siapa saja. Tidak ada suami kewajiban. Berapa dapat lo? Buat apa duitnya? Tidak ada. Kecuali kalau duit yang buat ngasih emak, pemberian suami. Oke. Terima kasih mama. Ya. Silakan yang lain. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ma. Salam. Mau nanya, seumpama tuh ma pinjem uang ke BRI buat daftar haji boleh nggak ma? MUI punya undang-undang nomor 1 tahun 22. Bank konvensional itu riba, berpindah ke bank syariah. Oke? Itu undang-undang MUI. Jadi boleh nggak ma? Lu dari tadi kemana aja? Dengerin, woi. Dengerin gue. MUI punya undang-undang nomor 1 tahun 22. Bank konvensional itu sama dengan riba, berpindah ke bank syariah. Kedengeran? Laksanakan. Silakan yang lain. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat ma. Iya dong. Ini masalah sodako ma. Apa kita orang miskin sodakonya harus sama dengan orang kaya? Itu aja Tadi ma. saya bilang yang namanya 1000 dinar bisa mengalahkan 100.000 dinar. Karena yang sedekah 1000 dinar kekayaannya 2000 dinar. Artinya dia ini 50% dari kekayaan. Orang miskin harus sedekah. Ya Anda lihat Ali Imran 134. Tanda orang takwa. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit sesuai kemampuan yang ada. Ya. Nah, itu aja ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nomor berikut silakan. Yuk. Mangga. Sok. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Curhat mah di sini mah. Ya. Apa hukumnya kalau kredit rumah mah? Silahkan tapi pakai banknya bank syariah. Jadi harus nyari bank syariah gitu. Betul. Karena hukum MUI mengatakan seperti itu. Terima kasih mah. Mangga, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Ya dong, Bu. Itu kalau bulan puasa banyak itu bagi zakat ya. Terus itu anak yatim nggak dikasih, nanti aja di Zakat tidak berhak anak yatim, salah. Bulan Dengerin, anak yatim tidak berhak dengan zakat. Lihat di dalam At-Taubah 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafatu qulubuha fi riqab wal gharibin fisabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah. Yang berhak dengan zakat, dengerin biar ngerti, jangan nyalahin orang mulu lu tapi bodoh. Yang berhak dengan zakat fakir. Itu yang ngasih nanti aja bulan Asyura, betul nggak, Ma? Kan gua lagi jawab, lu dengerin apa mau nanya mulu. Dengerin biar ngerti. Kata Allah, yang berhak dengan zakat fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak belian, orang yang berhutang di jalan Allah, guru ngaji yang miskin, ibnu sabil. Hanya itu saya tanya, ada nggak kalimat yatim? Banyak. Lu dengerin gue ngomong nggak sih? Percuma gue teriak-teriak. Dengerin, semuanya dengerin biar ngerti. Jangan nyalahin orang tapi kita yang bodoh. Dengerin. Dengerin biar ngerti. Allah yang bilang dalam At-Taubah 60, yang berhak dengan zakat fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak belian, orang yang berhutang di jalan Allah, guru ngaji yang miskin, kemudian orang ibnu sabil. Ada nggak kalimat yatim? Kagak ada. Makanya benar itu panitia. Ngapain lu nyalahin orang? Ngaji pakai Quran. Jadi anak yatim tidak berhak dengan zakat. Kecuali kalau kita zakat yatim yang miskin, yatim yang nggak disebut, miskinnya yang disebut, boleh. Oke? Bener itu panitia. Jadi yang namanya ngasih yatim bukan hanya di bulan Muharram, sepanjang tahun, karena yatim butuh makan tiap hari. Panitia juga korep ntar di bulan Muharram sarwana sama dia nih. Oke. Ya udah, makasih. Ya udah, emang Assalamualaikum udah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu bonus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Emi dari Bulak Arjawinangun. Oke. Mau tanya, Ma. Mangga bulak-bulak. Ini saya mau tanya, Ma. Orang yang udah meninggal boleh Korban. Bukan korban. Akekah. Kalau lagi hidupnya dia belum akekah, orang tuanya miskin, tidak ada kewajiban. Tapi anaknya, mantunya, keluarganya mampu, kasihan bapak gua, diakekahkan, boleh. Yang memotong akekah tadi anak soleh dan solehah, karena bakti sama orang walaupun sudah meninggal. Boleh. Oke. Boleh ya, Ma, ya? Ya udah, makasih Ya banyak, udah, Ma. emang Assalamualaikum. Salam. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya dong, Ma, kita kan petani. Penghasilan kita kan panen dapat 2 ton, harus berapa persen kita? Kalau keluar zakatnya? Ya, yang namanya pertanian zakatnya tiap panen. Kalau seandainya saya punya sawah, tidak diairinya dengan kincir, dengan diguyur, tapi dengan air hujan, air kali yang tidak saya capek, maka zakatnya 10%. Itu dipotong modal apa enggak? Sebentar dulu, kan gue belum kelar. Tapi kalau emang airnya diakutin sama kambing sama sapi, dialirkan dengan tangan kita, zakatnya cukup 5%. Mana batas nisab? Kalau kita panen minimal beras ya,
Berasnya 920 kilo, bukan gabah. Beras minimal 920 kg beras, maka saya wajib zakat 10% kalau diairi dengan air hujan. Tapi kalau saya yang mengalirkan maka cukup 5%. Oke? Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Habis? Zuhur? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ma. Ya. Curhat dong, Ma. Ya. Mana hukumnya bila seorang suami yang meninggalkan istrinya demi orang tuanya, Ma? Sebentar dulu. Yang disebut Anda demi orang tuanya sakit parah sehingga dirawat sama anaknya atau bagaimana? Tidak, ya. bukan begitu, tapi bagaimana? Masalah keuangan. Jadi lebih mementingkan orang tuanya ketimbang istrinya. Saya tanya, apa bininya nggak dikasih makan sama sekali? Istrinya cari uang sendiri, Ma, kerja dagang. Jawab yang benar. Suami ngasih duit buat makan bini atau tidak? Ngasih, tapi ngasihnya tuh kadang-kadang kebanyakan ngasih. Sebentar. Jawab dengan jujur. Cukupkah suami ngasih duit buat bini buat makan? Cukup apa tidak buat makan? Tidak mencukupi, Ma. Oke. Apakah anak-anaknya sekolah dibiayai oleh suami atau tidak? Dibiayai, kadang-kadang kan kurang. Seorang istri kan kebutuhannya kan banyak, Ma. Jadi Bukan soal Anda nggak jujur jawabannya. Saya pengen pertanyaan saya dijawab dengan pas jawaban. Saya sekali lagi. Apakah suami ngasih duit cukup buat makan anak istri atau kurang? Kurang. Oke. Apakah pakaian dibelikan sama suami buat anak istri? Tidak pernah membelikan pakaian untuk istri dan Bukan. Apa dia ngasih duit buat beli baju walaupun laki lu nggak beli tapi ngasih duit kita yang beli? Tidak. Oke. Apakah istri minta sama suami? Minta tapi nggak pernah dikasih. Oke. Maaf. Kalau benar ini yang terjadi maka suaminya dosa. Anda lihat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya. Kalau buat makan aja nggak cukup, suami duitnya ada, dosa. Sekarang istri cukup makan, pakaian cukup, tempat tinggal ada, suami ngurusin emaknya, ngurusin orang tuanya, ngurusin saudara kandungnya, boleh dan wajib. Dengerin para mantu biar ngerti loh. Anda lihat di dalam Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnis sabil. Apakah yang terbaik diberikan kepada orang tua yang nyari duit? Kalau suami Anda yang penting anak istrinya, pakaian cukup, makanan cukup, lalu diberikan kepada orang tua, keluarga dekat, keluarga jauh, suami pahalanya banyak, hidupnya pasti barakah. Yang salah, anak bininya makan nggak cukup, pakaian nggak cukup, tapi suami ngasih saudara kandungnya, itu yang salah. Cuman cukup tidak cukup kan relatif, bener nggak? Kadang-kadang duit sebulan 3 juta misalnya, buat istri yang boros nggak cukup. Kalau yang sederhana mah cukup. Yang penting anak bini makan kenyang, tempat tinggal punya, pakaian nggak telanjang, suami ngasih emaknya, saudara kandungnya, paman bibinya, suami tidak berdosa, bahkan hidupnya barokah. Kalian para mantu wajib sadar, laki lu nggak keluar dari belahan batu, ada ibunya yang mengandung dan melahirkan. Makanya punya rezeki, anak bini kalian cukup makan, cukup pakaian, cukup tempat tinggal, sisa yang lainnya berikan kepada orang tua, keluarga dekat, kakak adik, suami Anda. Karena tanpa mereka kalian punya suami bukan siapa-siapa. Oke? Terima kasih, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik hadirin, sebentar lagi sholat dohor.
Tidak layak kalau kita terus ngaji sementara kewajiban kita menghadap kepada Allah sudah datang. Kita angkat tangan. Saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan Bapak Kiai Mujib, Ustazah Anissa, khususnya pesantren Al-Ma'arif, mudah-mudahan saja diberikan keberkahan oleh Allah, makin baik, makin sukses, dan semoga pemimpin dari atas sampai staf-staf pengajarnya, sampai santriwan santriwatinya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Hatur nuhun, terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Jangan bubar dulu, belum dipimpin Kiai baca doa. Hatur nuhun. Duduk dulu, belum doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.